Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munazirul Akbar dengan NIM 23241019. Oke. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang literasi digital. Come on. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya atau manfaatnya ya literasi digital. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi literasi digital, yaitu literasi digital merujuk pada kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Ini mencakup pemahaman tentang cara mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara online dengan kritis. Jadi individu yang memiliki literasi digital yang baik dapat mengolah informasi secara efisien, memahami resiko dan etika online, serta menggunakan berbagai alat digital untuk berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Literasi digital juga mencakup kesadaran akan keamanan siber, perlindungan privasi, dan kemampuan untuk berpartisipasi secara positif dalam lingkungan digital. Jadi literasi digital mencakup sejumlah keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pencarian dan evaluasi informasi, yang artinya dalam era informasi yang berlimpah, penting bagi individu untuk memiliki keterampilan dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Yang ketiga, mengembangkan kritisitas dan pemikiran kritis. Dengan kata lain, literasi digital melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi secara kritis, mempertanyakan asumsi, dan mengembangkan pemikiran kritis. Yang keempat, meningkatkan kesadaran keamanan dan privasi. Dengan kata lain, pendidikan literasi digital membantu meningkatkan kesadaran individu tentang ancaman keamanan cyber dan pentingnya melindungi privasi mereka secara online. Yang kelima, mendorong partisipasi positif dan etika digital. Dengan kata lain, literasi digital ini juga melibatkan pemahaman tentang etika perilaku digital dan partisipasi positif dalam lingkungan online. Mungkin hanya 5 aja ya yang saya sebutkan. Sekarang saya akan menjelaskan kemampuan yang diperlukan dalam literasi digital, yaitu dengan kata lain, kemampuan yang diperlukan dalam literasi digital meliputi berbagai aspek dan mencakup pemahaman teknologi, keterampilan informasi, keamanan digital, etika digital, dan keterampilan komunikasi. Ada beberapa kemampuan yang penting dalam literasi digital. Saya akan menyebutkannya 5 saja. Yang pertama, pemahaman teknologi. Yang kedua, keterampilan pencarian dan evaluasi informasi. Yang ketiga, krititas dan pemikiran kritis. Yang keempat, keamanan digital. Yang kelima, etika digital. Saya akan menjelaskannya satu-satu. Pemahaman teknologi. Dengan kata lain, pemahaman untuk memahami dasar-dasar teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pemahaman tentang perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan konsep dasar teknologi yang membentuk dasar literasi digital. Yang kedua, keterampilan pencarian dan evaluasi informasi, yaitu kemampuan untuk mencari informasi secara efektif menggunakan mesin pencari, memilih sumber informasi yang andal, dan mengevaluasi keadaan
dan kebenaran informasi yang ditentukan. Nah, yang ketiga, kritisitas dan pemikiran kritis, yaitu kemampuan untuk menganalisis informasi secara kritis, mempertanyakan asumsi, mengenali bias, dan mengembangkan pemikiran kritis dalam menghadapi informasi yang ditemui secara online. Nah, yang keempat, keamanan digital, yaitu kemampuan untuk memahami resiko keamanan cyber seperti phishing dan malware. Mengadopsi praktik keamanan yang baik untuk melindungi diri sendiri dan informasi pribadi dalam lingkungan digital. Nah, jadi yang terakhir, yang kelima, etika digital. Nah, kemampuan ini untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika digital, termasuk penghargaan terhadap privasi dan kekayaan intelektual, penghormatan terhadap keragaman, dan perilaku yang bertanggung jawab dalam komunitas online. Jadi yang keempat ini, saya akan memberikan contoh penerapan literasi digital yang bersifat edukatif. Jadi, contoh penerapan literasi digital yang bersifat edukatif dapat mencangkup beberapa situasi sebagai berikut. Nah, saya akan membacakannya. Yang pertama, pelatihan keterampilan pencarian informasi. Mengadakan workshop atau kursus online untuk mengajarkan cara melakukan pencarian informasi yang efektif, mengevaluasi keadaan, sumber, dan menggunakan berbagai alat pencarian. Yang kedua, program keamanan digital, yaitu mengorganisir kampanye pendidikan keamanan digital di sekolah atau tempat kerja, menyediakan panduan praktis tentang cara melindungi diri dari ancaman cyber, serta mengenali dan menghindari serangan phishing. Yang ketiga, pelajaran etika digital di sekolah. Nah, ini menyertakan mata pelajaran etika digital dalam kurikulum sekolah untuk mengajarkan siswa tentang hak prinsip online, perilaku etis dalam berkomunikasi, dan pentingnya menghormati keragaman pendapat dalam lingkungan digital. Jadi yang keempat, kursus kolaborasi online, yaitu menyelenggarakan kursus atau pelatihan tentang keterampilan kolaborasi digital, termasuk cara kerja dalam tim visual. Kursus kolaborasi online menyelenggarakan kursus atau pelatihan tentang keterampilan kolaborasi digital, termasuk cara bekerja dalam tim virtual, menggunakan platform kolaborasi online dan berkomunikasi secara efektif melalui media digital. Yang kelima, terakhir, simulasi pemecahan masalah digital, yaitu membuat simulasi interaktif yang menggunakan individu untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam bentuk konteks digital. Menggunakan alat atau sumber daya online untuk mencapai solusi yang aktif. Baiklah, hanya itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.